Bapak Dr. Ismail Sulaiman STPMSC ini, sebagaimana kita tahu nih, mahasiswa Prodi Teknologi Hasil Pertanian nih, USK khususnya, pasti sudah mengenal Bapak ini. Bapak ini adalah dosen THP Universitas Syakuala yang lahirnya di Banda Aceh 25 Juni 1980, dan Bapak Dr. Ismail Sulaiman STPMSC ini memiliki pendidikan pada tahun 1958 sampai 2003, S1 Agrikultur Produk Teknologi USK di Banda Aceh. 2007 sampai 2008 mengambil S1 di Maastricht des Equipment Pro des Industrial University de la Rochelle, France. Dan banyak sekali nih riset, penelitian, buku, bahkan skill yang Bapak miliki. Untuk mengenal Bapak Dr. Ismail Sulaiman ini, langsung saja kita panggil dengan tepuk tangan meriah atau dengan tepuk tangan online, Bapak Ismail Sulaiman. Kepada Bapak kami silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama sekali terima kasih juga buat moderator. Susah nyebutin nama saya gitu ya. Bukan namanya tapi sekolahnya ya, nggak apa-apa. Jadi saya sedikit aja, saya dulu pernah sekolah di Perancis selama 7 tahun dari S1 sampai dengan S3. Itu aja mungkin kampusnya di University de la Rochelle. Nah, baik, saya terima kasih juga tadi Mbak ya, saya panggil ya, Ibu Dwi Fibri yang sudah berikan materi untuk di acara ulang tahun Himatek ke-24. Dan terima kasih juga ini Pak Isan masih hadir di Zoom. Saya akan coba share untuk materi saya hari ini. Bu Fibri lebih ke arah bagaimana pangannya. Saya coba buka hari ini, eksplornya mungkin tidak terlalu jauh juga. Jadi tentang perubahan rantai pasok pangan di masa COVID. Jadi memang kondisi COVID ini dualisme, satu membawa berkah, satu lagi membawa tidak berkah. Ya, saya tidak bilang lebih daripada itu. Baik, saya akan mulai. Mungkin beberapa slide saya ini saya citasi dari beberapa materi. Nanti juga mungkin kalau ada kesamaan dan sebagainya adalah materi yang saya citasi dari beberapa bahan gitu ya. Nah, baik, sebelum saya mulai, satu hal quote yang paling menarik ya. Sehat itu murah, tapi sakit itu mahal saat ini. Nah, siapa sih yang nggak pingin sehat? Pasti semua orang pingin sehat, nggak ada yang pingin sakit. Nah, kalau saat ini Anda sehat itu murah, sakit itu mahal. Sayang sekali dengan kondisi saat ini, Anda sakit ataupun orang tua Anda sakit, adik Anda sakit, bahkan Anda tidak bisa melihatnya. Yang lebih sedih lagi, ketika beliau tidak ada, Anda juga tidak bisa melihatnya. Nah, ini adalah salah satu memang dilema, tetapi ini adalah perubahan yang terjadi di masa yang akan datang dan terus begini terus ya. Jadi ini salah satu quote, sehat itu murah, sakit itu adalah mahal. Silakan Anda pilih, Anda mau sakit atau mau sehat ya. Pasti semua orang akan pinginnya adalah sehat. Baik. Nah, kalau cerita pangan tadi sudah kita cerita pangan banyak. Jadi semua aspek, semua bahan yang bisa kita olah itu adalah bahan pangan ataupun bahan yang bisa kita makan dan sebagainya. Menjadi ataupun salah satu olahan-olahan yang sangat banyak, tadi juga disampaikan ada sampai lebih 100 karbohidrat. Anda bayangkan, 100 karbohidrat mungkin Anda juga tidak bisa mengkonsumsi, mungkin 5 bahan pangan saja Anda tidak mengkonsumsi dalam satu hari. Nah, sebenarnya semua itu adalah banyak sumbernya, ya. Salah satunya adalah sumber dari pertanian, perkebunan, kehutanan, dan juga perikanan serta peternakan. Nah, semua produk yang bisa Anda konsumsi adalah produk pangan, salah satunya, ya. Oke, baik. Nah, bicara tentang ketahanan pangan, sebenarnya pangan ini adalah salah satu kebutuhan dasar. Jadi kebutuhan dasar utama bagi manusia untuk kita bisa penuhi di setiap saat. Jadi Anda makan, ya, Anda bisa hidup, Anda bisa sehat. Ini adalah bentuk usaha dari pangan, ya. Nah, hak ini adalah diperoleh dari salah satu hak asasi manusia. Jadi semua orang berhak untuk mendapat sebuah makanan, ya. Salah satunya adalah tersebut dalam Undang-Undang tahun 1945, pasal 27, dan juga di dalam Deklarasi Roma tahun 1996. Nah, pertimbangan hal tersebutlah mendasari terbitnya Undang-Undang Nomor 7 1996 tentang pangan, walaupun sudah terbit lagi undang-undang yang baru, ya. Nah, baik. Nah,
Kalau kita lihat dari keamanan pangan, ya, jadi kondisi dan upaya yang diperlukan saat ini adalah bagaimana kita mencegah cemaran biologis, kimia, benda-benda lain, sehingga kita dapat mengganggu atau merugikan, membahayakan kesehatan manusia. Banyak produk kita bisa hasilkan, tetapi cemarannya. Makanya muncul produk-produk, salah satunya produk organik, ya, produk bebas pestisida, ya, organik dan sebagainya. Nah, ini adalah salah satu yang perlu diperhatikan dalam satu konsep keamanan pangan. Dan ini tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012. Nah, kalau kita lihat keamanan pangan, ada dua konteks. Yang pertama adalah keamanan rohani. Konsumen aman mengkonsumsi pangan yang terbebas dari hal-hal yang tidak sesuai dengan budaya, baik itu sosial atau gaya hidup. Nah, gaya hidup ini yang agak lebih menarik, ya. Nah, contoh yang lain adalah halal. Banyak produk semuanya adalah menggunakan label halal, tapi sebenarnya kalau di Aceh Anda cari produk haram sangat minim, ya. Nah, itu menjadi salah satu kontekstual. Nah, yang kedua, keamanan jasmani, fisiologis. Nah, pangan terbebas dari cemaran baik kimia, fisik maupun mikrobiologi. Nah, cemaran kimia banyak, ya. Salah satunya adalah toksin, alergen, kemudian pestisida, logam berat, ya, apalagi kalau di Aceh itu ada bagian daerah-daerah yang memang tempat tambang emas. Jadi mereka menggunakan merkuri, ya, ketika mereka menanam sayur dan sebagainya, tercemar dan sebagainya. Ini adalah keamanan jasmani yang perlu kita perhatikan dalam sebuah keamanan pangan. Dan lainnya, ya, banyak, ada cemaran fisik, ya, potongan kertas, kayu, kerikil. Anda makan tiba-tiba ada benda-benda tersebut di dalamnya. Nah, cemaran mikro salah satunya adalah virus, bakteri, dan juga jamur dan sebagainya. Nah, baik. Kalau kita lihat, saya memberikan satu quote lagi. Nah, pasca COVID-19, perubahan paradigma makanan itu adalah sebagai obat. Jadi orang sekarang berusaha bagaimana meningkatkan imun. Jadi orang akan berusaha makan. Kenapa? Supaya sehat, supaya imunnya tinggi. Ya, orang menghindari dari hal-hal yang menyebabkan penyakit. Saya tidak bilang salah satu hal yang nilainya negatif ketika Anda pergi rumah sakit, Anda tidak sakit tapi Anda dijudge sakit, ya. Nah, makanya semua orang akan sekarang memiliki paradigma bahwa makanan adalah sebagai obat. Pasti Anda akan mencari makanan bagaimana untuk mendapatkan imun yang tinggi. Ya, kalau Anda lihat di pasaran saat ini paling banyak yang paling laku adalah vitamin. Vitamin paling banyak yang laku di pasaran. Ya, kita akan coba lihat nanti bagaimana perubahan-perubahan konsumen terhadap rantai pasok selama COVID-19. Baik. Nah, kalau kita lihat dari sisi rantai pasok, ya, biasanya ada petani, kemudian ada produsen, kemudian ada distributor, dan juga warung, dan juga konsumen. Kita berada di titik konsumen, ya. Nah, ini adalah rantai pasok bahan pangan, ya, ataupun pangan dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat dari tantangan rantai pasok ini ada 4. Yang pertama adalah fluktuasi supply. Jadi terkadang ketika panennya sangat banyak, kelebihan supply saat panen raya. Ya, itu sering terjadi. Sehingga harganya menurun. Dan jumlahnya sangat banyak. Banyak kasus-kasus baru-baru ini yang terjadi di Takengon, tomat dibuang. Jadi tomat sudah capek ditanam, sudah banyak hasilnya diambil dibuang. Ya, kemudian cabai dan sebagainya. Nah, kemudian kondisi produk pangan tergantung dari iklim atau cuaca dan juga pergiliran tanaman. Terkadang masa tanamnya tidak sesuai dengan kebutuhannya. Nah, ini sering terjadi. Makanya terjadi sebuah fluktuasi supply. Nah, yang kedua adalah fluktuasi permintaan. Ya, seperti event, perayaan. Jadi kalau misalnya hari-hari besar Islam, terutama, itu pasti kebutuhannya pasti banyak. Ya, bisa 2 kali sampai dengan 3 kali lipat. Dan juga pasokannya juga sangat banyak. Nah, yang kedua, tren gaya hidup. Nah, ini yang menjadi salah satu tanda kutip. Ya, sekarang ini banyak sekali tren gaya hidup. Ya, nggak penting untuk yang lain, makan juga nggak apa-apa, yang penting gaya. Nah, ini tren gaya hidup. Ya, ataupun gaya hidup bagaimana pola Anda makan dan sebagainya. Yang ketiga, daya beli atau harga. Nah, ini juga sangat mempengaruhi terhadap tingkat kemampuan masyarakat.
Ya, jadi daya beli dan harga ini menjadi sebuah fluktuasi permintaan yang ada. Nah, bisa jadi harganya mahal sekali tetapi barangnya nggak ada. Nah, kalau di Aceh sering sekali terjadi produk-produk salah satunya adalah telur. Telur kita masih impor dari Medan. Ya, telur yang ada di Aceh saja tidak cukup untuk tersebar, ya, tidak cukup untuk kebutuhan Aceh, tapi harus diimpor. Anda bayangkan dengan kondisi pandemi, perbatasan Banda Aceh Medan ditutup. Ya, orang nggak pakai telur, nanti muncul impact-nya ke proses pembuatan kue, orang pangan, dan semuanya, dan sebagainya, di segala lini. Ya, itu menjadi sebuah fluktuasi permintaan. Nah, yang ketiga, kualitas dan keamanan pangan. Nah, aktivitas internal seperti enzim, protein, dan bakteri, dan juga faktor lingkungan. Handling, serta kontaminasi. Nah, kontaminasi ini yang sering terjadi. Terkadang petani tidak paham penggunaan pestisida, atau juga proses transportasi yang tidak sempurna atau tidak baik, sehingga kualitas dan keamanan pangan ini tidak terjaga dengan baik. Nah, yang terakhir adalah komoditi dan brand. Jadi produknya sama, tapi dengan brand tertentu harga bisa berbeda. Jadi brand ini juga sangat mempengaruhi terhadap harga. Yang kedua, kualitas. Yang ketiga adalah supply atau permintaan dan juga kondisi masyarakatnya. Ya, atau food loss atau waste, ya, kelebihan pangan, ya. Ini menjadi salah satu faktor dari harga. Jadi produk pangan ini ada 4 tantangannya. Fluktuasi supply, yang kedua adalah fluktuasi permintaan, yang ketiga adalah kualitas dan keamanan pangan, dan yang keempat adalah harga, ya. Jadi ini adalah tantangan rantai pasok yang ada pada saat ini. Nah, bagaimana pangan dengan COVID-19? Nah, sebenarnya meskipun resiko penularan COVID melalui pangan itu sangat kecil, tetapi praktek-praktek penanganan pangan ini yang bersih dan hygiene terus tetap dilaksanakan. Ada beberapa, saya coba cari beberapa hasil kajian. US FDA juga memberikan sebuah pernyataan hasil kajiannya tentang makanan, tentang packaging makanan. Ya, bagaimana mereka transmisi COVID itu melalui packaging. Ada juga Badan Otoritas Keamanan Eropa. Jadi coronavirus itu sebenarnya adalah melalui proses transmisi. Jadi transmisi satu makanan dengan makanan yang lain dan sebagainya. Nah, mungkin nanti adik-adik dan lainnya mungkin bisa lihat di tautan yang saya sampaikan ini. Ini adalah salah satu Food Review Indonesia yang datanya saya ambil, yang merupakan banyak sekali sebenarnya praktek-praktek penanganan pangan terhadap COVID-19 ini. Baik. Nah, bagaimana pengaruh COVID-19 terhadap rantai pasok? Nah, kalau kita lihat pengaruh yang kita rasakan ini pertama adalah pelaku usaha. Jadi banyak sekali dampak COVID seperti menutup tempat usaha. Jadi banyak tempat-tempat usaha ditutup, ya. Kemudian konsumen menurun drastis, transportasi terganggu. Jadi ya tempat makan ditutup, pasar ditutup, kemudian transportasi dibatasi. Kalau Aceh mungkin berada di sudut Sumatera, jalur transportasi darat harus masuk ke Medan dan juga harus ditutup dan terganggu dan sebagainya. Nah, ini adalah menjadi dampak yang sangat besar, ya, terutama adalah di bidang pangan. Apalagi beberapa pangan di Aceh ini juga masih tergantung dari Pulau Sumatera Utara, ya. Nah, yang kedua, waspada. Dampak tersebut membuat pelaku usaha bersikap waspada. Jadi yang biasanya pihak pasar itu ingin bikin stok yang banyak, tetapi nggak berani. Kenapa? Pembelinya nggak ada. Ya, ini kasus yang sering terjadi. Kemudian mau buka restoran, tapi restorannya nggak ada orang. Ya, nah ini menjadi salah satu menjadi problem. Kemudian jam buka, ya, kalau di Aceh bukanya dari pagi sampai jam 6 sore atau sampai jam 8 sore atau sampai jam 10 malam gitu. Nah, yang biasanya 24 jam. Nah, ini menjadi salah satu problem ataupun menjadi waspada terhadap dampak-dampak tersebut. Nah, yang ketiga, permintaan fresh food meningkat. Ya, seperti saya katakan tadi, makanan menjadi salah satu obat. Ya, jadi terjadinya peningkatan permintaan produk-produk pangan segar muncul, ya, di masa-masa
pandemi ini. Nah, yang keempat, perubahan pola transaksi. Jadi kalau yang dulunya transaksinya gunakan uang cash ya offline. Pasar pun juga terbuka banyak. Nah, sekarang semua orang ingin beralih ke online, ya. Nah, kalau dulu ya mau belanja pergi dulu ke pasar. Kalau sekarang enggak, pegang HP tiba-tiba barangnya udah sampai ke rumah. Ketika lihat, wah, tagihannya banyak. Ya, semua pembeliannya secara online. Nah, inilah perubahan pola-pola transaksi, ya. Nah, kemudian home delivery meningkat. Konsumen memesan via ojol, online dan sebagainya. Nah, ini juga menjadi perubahan-perubahan yang disebabkan oleh pandemi, ya. Jadi, tetapi juga di sisi yang lain, karena transportasi tadi menjadi sebuah hambatan, yang biasanya pengiriman 1 hari, 2 hari bisa sampai, ya, karena kondisi transportasi menjadi 7 sampai dengan 4 hari. Nah, ini juga menjadi sebuah problem yang biasanya lebih cepat, sekarang lebih lambat dan sebagainya. Nah, kemudian yang keenam, perubahan jalur pasokan. Nah, perubahan supply dari HoReCa ke retail. Jadi biasanya produk itu masuk ya dari konsumen dari misalnya petani masuk ke pengumpul, kemudian pengumpul masuk ke pasar kemudian baru ke konsumen, ya. Atau juga ada yang menjajakan dan sebagainya. Nah, sekarang banyak dari petani bisa langsung ke konsumen. Bahkan dari pasarnya nggak ada lagi. Pasarnya sudah jadi pasar online. Ya. Nah, ini adalah menjadi sebuah perubahan jalur-jalur pasokan sehingga perubahan supply ini menjadi langsung ke retail. Ya, jadi produk yang banyak yang nggak laku lagi dibawa ke pasaran nggak laku, produknya nggak ada. Kenapa? Produk ada, orang beli nggak ada. Ya, ini menjadi salah satu perubahan. Nah, yang lain penerapan protokol kesehatan. Nah, penurunan permintaan karena pembatasan kapasitas. Jadi orang tidak boleh masuk ke mall lebih dari sekian orang atau masuk ke dalam toko tidak boleh lebih dari 10 orang. Nah, ini adalah pembatasan yang terjadi dan ini juga banyak terjadi di pasar-pasaran walaupun di pasar masyarakat ya. Jadi pengunjungnya menjadi berkurang. Jadi sehingga pola-pola ini akan menjadi sebuah pengaruh yang sangat besar terhadap rantai pasok pangan ya. Oke, baik, kita coba lihat lagi. Nah, berdasarkan rujukan tadi, jadi masa COVID ini dengan kondisi kita work from home atau bekerja di rumah dan juga dengan kondisi social distancing merubah pola rantai pasok. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, mulai dari hulu, petani dan produsen merasakan pasokan input yang disesuaikan dengan protokol kesehatan. Jadi petani juga sekarang berpikir, ini mau bawa produknya ke pasar, harus pakai masker, kemudian harus masuk bordernya harus disanitasi dan sebagainya, harus didesinfektan dan sebagainya, ya, menjadikan sebuah mobilisasi bahan pangan ini terjadi proses perubahan. Jadi dari pasar rakyat sekarang menjadi pasar modern. Jadi orang sekarang pesan sayur pun melalui online, ya. Banyak cara-cara lain, ada menjadi orang-orang yang menjadi sebagai penyalur. Jadi telepon, saya butuh ini sampai ke rumah dan sebagainya. Nah, pola transaksi juga berubah seperti saya katakan tadi dari fisik menjadi platform digital. Nah, ini adalah kondisi-kondisi perubahan dalam rantai pasok dan juga penyesuaian strategi kebijakan yang ada pangan di semua lini dari produk hilir sampai dengan produk hulu, ya. Dari hulu sampai hilir dan sebagainya. Dan ini akan terjalin secara aman. Baik. Nah, kalau kita lihat rantai pasok pangan secara mandiri. Nah, dengan kondisi seperti ini membuka peluang, ya. Jadi pangan lokal itu akan menjadi berkembang. Kalau dulu pangan lokal selalu kalah, ya. Jadi pemerintah juga menganjurkan untuk pemanfaatan lahan, penggunaan lahan pekarangan, kemudian bagaimana budidaya tanaman itu sendiri, kemudian membeli kebutuhan pangan dari tetangga, ya, saling barter dan sebagainya, mengirim hasil panen ke konsumen, mengemas hasil panen, juga membuat produk olahan dari panen. Nah, kemudian adanya menciptakan sajian dari hasil panen. Ya, bisa juga produk yang sudah jadi kemudian di packing ya seindah mungkin
sehingga menarik ya. Kemudian juga bisa diolah menjadi sebuah produk. Nah, full traceability produk pangan ya, atau juga memperpendek rantai pasok. Jadi yang selama ini rantai pasoknya dari masyarakat masuk ke pasar, pasar baru kita beli. Nah, sekarang dari petani langsung kita bisa dapat produknya mungkin lebih segar, lebih baik ya, tidak masuk ke pasar dulu tapi langsung ke konsumen dan sebagainya. Mempercepat rantai pasok atau mengurangi ketergantungan dan juga menciptakan klaster-klaster ekosistem rantai pasok yang efisien. Nah, ini adalah salah satu rantai pasok pangan mandiri. Di beberapa, dan ini juga salah satu salah satu program pekarangan pangan lestari ya. Ini adalah salah satu program ketahanan pangan dari Kementerian Pertanian. Saya coba ambil salah satu, sebenarnya konsep ini sudah lama dilakukan. Jadi konsep ini sejak tahun 2018 diawali dengan konsep problem stunting. Kemudian peningkatan ketersediaan dan juga accessibility dan juga pemanfaatan pangan yang beragam, serta nanti juga peningkatan pendapatan rumah tangga. Nah, konsep ini, pangan lestari ini sebenarnya sudah lama. Ya, sudah lama sekali, sejak tahun 2018. Dengan kondisi pandemi, saya pikir ini adalah salah satu program yang juga perlu untuk kita kembangkan. Ini adalah program Kementerian Pertanian. Nah, kalau kita lihat, dari awal 2018 itu sudah 100 kabupaten dari 1.000 desa. Ya, kemudian meningkat sampai dengan tahun 2020 sampai dengan 260 kabupaten yang sudah menerapkan proses program pekarangan pangan lestari ini. Mungkin nanti ada Pak Kadis bisa sedikit bagaimana sih program ini, apakah terlanjuti atau juga hanya sebagai sebuah program ya. Mudah-mudahan ini juga bisa membantu bagaimana kelestarian ataupun juga rantai pasok pangan yang ada di masyarakat. Dan ini sangat membantu menurut saya. Nah, ada beberapa hal. Peningkatan fasilitas produksi dengan konsumsi di sektor pangan. Jadi, peran produsen sebenarnya sangat kita harapkan. Jadi, proses transportasi darat, udara yang terganggu, kita dipaksa untuk menghasilkan produk kita. Nah, data FAO tahun 2018, hampir 93% petani Indonesia adalah petani kecil. Jadi kalau petani besar seperti di industri Eropa, itu sangat mudah. Tapi kalau petani kecil, pasti akan tersangkut dari baik finansial, peralatan, dan sebagainya. Nah, pengawasan sebenarnya adalah perlu kita tingkatkan dari tingkat kementerian untuk memastikan bahwa fasilitas dan bantuan dapat tersalurkan dengan baik, dengan tersosialisasi sesuai dengan protokol penyebaran COVID-19. Nah, saya coba menampilkan beberapa stok, tapi ini datanya saya tidak menemukan data yang terbaru ya. Paling tidak data di tahun 2020 ini menunjukkan bagaimana ini ketika masa-masanya orang khawatir dengan kondisi pandemi yang tidak bisa keluar dan sebagainya. Nah, kondisinya adalah perkiraan pertama sekali adalah kita ambil beras. Beras ini perkiraannya adalah sekitar kebutuhannya 7,6, tapi kita memiliki stok 8,3 juta. Nah, kenapa saya munculkan beras? Kita muncul terutama di Aceh, Provinsi Aceh, beras itu masih impor. Banyak sekali beras impor yang kita dapatin. Sebenarnya kebutuhan beras kita itu sudah mencukupi. Ya. Nah, kemudian ada lagi data di hingga Agustus. Nah, ini adalah Metro TV, data dari Metro TV. Jumlah beras itu ada stok sekitar 25 juta ton. Dan kebutuhan kita adalah sekitar 15 juta ton. Dan ini kita korelasikan dengan data dari data box itu adalah hampir sama ya perkiraan kebutuhan ketersediaan pangan terhadap nasional kita. Nah, sebenarnya kita nggak usah khawatir dengan kondisi pandemi ini, sebenarnya kita lebih maju gitu. Kita bisa mengeksplorasi produk-produk lokal ya. Terutama juga produk-produk yang impor kita bisa tahankan gitu ya. Jadi sehingga produk-produk itu bisa terjaga dengan baik. Nah, kalau kita lihat dari sisi food price index, harga, tingkat harga itu dari tahun 2000 itu adalah nominal price-nya itu meningkat. Tetapi pada akhir-akhir tahun 2019 itu menjadi stabil. 2016 sampai dengan 2019 nilai nominal price index-nya lebih lebih stabil. Tetapi di indeks komoditas pangan dunia kita bisa lihat pada tahun 2020 awal ini adalah masa-masa pandemi. Ya, masa-masa pandemi yang ini terlihat bahwa tingkat penjualan yang sangat tinggi. Ada beberapa. Yang pertama adalah minyak, yang kedua adalah
daging, ya. Ini daging dan juga gula. Peningkatan yang sangat drastis, ya, untuk pada komoditas-komoditas pangan dunia. Nah, kalau kita lihat dari food price index-nya, ini tidak ada beras ya, tetapi hanya gula, minyak, sereal, susu, dan daging. Nah, kalau kita lihat peningkatan di tahun 2020, itu adalah price index-nya adalah 93 sampai dengan 108. Dan ini meningkat pada tahun 2021 sampai dengan 123. Tetapi pada bulan Mei ini saya pikir adalah masa-masa hari besar Islam ataupun perayaan-perayaan, sehingga kebutuhan itu akan lebih meningkat ya. Nah, kalau kita lihat di sisi sebelah kanan, ini paling banyak ya, paling banyak price index-nya itu adalah pada minyak. Jadi penggunaan minyak ya, dan juga yang kedua adalah sereal dan sebagainya. Nah, baik, kita coba lihat lagi ketersediaan dan stabilitas harga ya. Nah, kalau kita lihat nominal tadi ini sudah ya. Jadi kalau kita lihat bahwa barangnya itu bergejolak sejak September 2019 dan juga itu meningkat. Jadi artinya inflasi yang terjadi akibat pandemi ini sangat mempengaruhi ya. Jadi terlihat pada tahun 2020 awal-awal Januari itu harga barang yang sangat meningkat. Jadi orang berubah mindset bahwa mengumpulkan barang banyak-banyak, yang membeli barang, takut kondisinya ya. Jadi ini dikhawatirkan ya, stabilitas terhadap pangan itu tidak stabil. Makanya tadi kenapa saya munculkan ada beberapa food index dan juga kapasitas berapa jumlah beras sebagai bahan pangan utama, untuk supaya memang benar-benar konsumsi kita itu tetap terjaga dengan baik. Nah, optimasi distribusi pangan sebenarnya adalah secara umum, secara global, ya, kita menggunakan protokol logistik. Nah, kalau rantai pasok itu produk boleh dari mana aja, menggunakan darat, laut, dan udara, ya pasti kita akan masuk ke dalam gudang, warehouse, ya, kemudian kita simpan, kemudian dalam pabrik, kemudian ke warehouse, dan juga ke retail. Ini adalah bagaimana distribusi yang terjadi. Nah, kalau di Aceh sendiri, itu transportasi distribusinya itu lebih ke darat. Ya, kalau kapal lebih sedikit. Nah, kalau kapal terbang ataupun udara ini ada beberapa produk yang dikirimkan tetapi tidak terlalu banyak karena memang transportasi untuk moda darat ini lebih baik untuk di Sumatera ya. Oke, baik, kita coba lihat. Nah, saya coba menampilkan bahwa ini adalah salah satu food traceability. Artinya ada blockchain supply chain di mana salah satu tipe untuk bagaimana database kita ya. Jadi setiap pihak dari rantai pasok memiliki akses informasi bagaimana produk yang diterima. Masing-masing rantai pasok juga dapat memberikan informasi secara transparan dan juga adanya database yang menjadi sumber, atau apabila dipadukan dengan Internet of Things-nya akan menjadi sumber informasi yang komprehensif. Nah, kita lihat misalnya produsen ini adalah batasan yang ada saat ini adalah kemampuan bagaimana transparan terhadap produk aslinya ya, kualitas dari produknya. Dampaknya apa? Adanya meningkat trust atau peningkatan kemampuan tracking raw material atau nilai dari produsen konsumen akhirnya, manufaktur dan sebagainya. Ini adalah rantai, nanti bisa dilihat ya bagaimana pihak-pihak dalam supply chain ini membentuk sebuah batasan dan juga dampak-dampak blockchain-nya. Nah, coba kita lihat di tingkat retail. Nah, retail ini adalah kurang trust atau sertifikasi asal produk. Banyak produk yang masuk tetapi tidak tersertifikasi. Bagus atau tidak nggak tahu. Ya. Nah, dampak blockchain-nya apa? Mampu melakukan tracking per individual produk dari Wallstar-nya ke konsumen akhir. Jadi bisa menghandle produk-produk yang rusak ataupun yang tidak bagus bisa kembali lagi. Ya. Nah, konsumen akhir kurangnya trust terkait dengan original dan kualitas produk. Nah, dampak blockchain-nya apa? Mendapatkan view yang lengkap dan transparan. Jadi produk itu memang jelas ya, dari mana sumbernya dan sebagainya. Nah, kemudian optimasi distribusi pangan dan pentingnya protokol logistik.
Nah, jalur distribusi logistik menjadi sangat vital pada saat ini. Bahkan adanya prioritas seperti alat kesehatan dan bahan pangan. Jadi dengan kondisi saat ini, alat kesehatan dan bahan pangan itu salah satu yang boleh jalan, ya. Walaupun saat ini sudah lebih protokol kesehatan sudah tidak lebih ketat lagi ya. Nah, kemudian titik distribusi menjadi hal yang sangat berperan strategis. Kenapa? Bahan pangan itu cepat rusak. Jadi kalau titik distribusinya tidak baik, pasti bahan pangan tersebut tidak sampai pada tepat waktunya. Nah, harus mengikuti prosedur adanya seperti APD, masker, sanitizer, dan sebagainya. Banyak barang-barang yang masuk melalui transportasi, kadang-kadang terkontaminasi. Ya, terkontaminasi karena apa? Ya tadi, ya balik lagi ke sanitizer. Ada satu produk yang saya pernah membeli sebuah produk pangan dari luar Aceh, kita kirimkan bagus, tetapi ketika disampai di kita itu buruk, jelek. Jeleknya kenapa? Halnya sepele sebenarnya. Karena ada sanitizer. Mereka menggunakan sanitizer di produk pangan tersebut. Jadi sehingga terkontaminasi. Jadi yang tadi produknya bagus menjadi tidak bagus, ya. Nah, ini perlu menjadi sebuah perhatian khusus. Nah, kemudian pertimbangan kondisi geografis Indonesia, sektor logistik dapat dioptimalkan dengan protokol logistik yang dijalankan untuk menjaga kestabilan harga pangan di Indonesia. Nah, saya pikir pemerintah juga perlu mendorong ya memfasilitasi sektor logistik agar dapat berjalan secara optimal, terutama dalam hal penyediaan infrastruktur dan juga fasilitas-fasilitas yang lain. Nah, ini adalah good food practice ya. Jadi kita bisa melihat dari bagaimana supply industri. Ada yang good agriculture practice, yaitu prosedur bagaimana mencegah proses pencemaran-pencemaran yang terjadi, terutama kalau ini kita lihat adalah di ikan, ya. Kemudian ada good handlingnya, bagaimana proses pencemaran dan lainnya ataupun penanganan yang terjadi pada saat perpindahan produk dari, kalau ikan dari misalnya dari TPI menuju pabriknya ataupun ke apa namanya tempat penerimanya, ya, food and beverage manufacturing-nya, ada 3 JMP-nya, kemudian ada good handling-nya juga kembali, kemudian ada bagaimana proses ataupun prosedur-prosedur dalam proses pencemaran yang terjadi di warehouse dan distribusi sampai ke toko dan juga sampai ke konsumen. Nah, ini adalah good food practice ya yang perlu diperhatikan. Kalau seandainya good food practice ini sudah dijalankan dengan baik, mudah-mudahan produk yang dari awal sampai dengan ke konsumer itu adalah merupakan produk yang paling terbaik ataupun produk yang paling bagus. Nah, sedikit mungkin bisa saya simpulkan dari presentasi saya hari ini adalah sebagai langkah antisipasi kita stabilitas harga pangan di Indonesia, pemerintah harus bisa memastikan fasilitas dan bantuan di semua lini pangan dari hulu ke hilir. Ya, nah ada perubahan perilaku konsumen terhadap makanan yang merupakan sebagai obat. Ya, jadi makanan merupakan sebagai obat. Terjadinya sebuah perubahan transaksi tren di pasar modern menjadi pasar digital. Ini adalah sebuah perubahan. Nah, perlu adanya optimasi potensi daerah sebagai dasar logistik nasional. Jadi, dengan kondisi pandemi ini, kita merubah pola rantai pasok. Jadi, sehingga kita dapat mengoptimalkan tingkat ketahanan pangan yang ada di Indonesia. Jadi, saya pikir dengan adanya perubahan-perubahan ini, kita bisa melihat dari sisi positif, sehingga kita bisa mengeksplor kondisi pangan yang ada di masing-masing daerah bisa menjadi salah satu optimalisasi dalam peningkatan ketahanan pangan di Indonesia. Baik, terima kasih dan sekali lagi selamat Hari Pangan Sedunia dan juga terima kasih juga dan selamat ulang tahun untuk THP yang ke-24. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Ismail Sulaiman STR MSc yang telah memaparkan materi di depan kita. Oh, tadi ada kata-kata yang sangat bagus menurut Indah, sehat itu murah, sakit itu mahal. Masya Allah. Oke, diberitahukan kepada teman-teman yang ingin menyampaikan pertanyaan atau pendapat bisa ditulis di kolom chat dengan memaparkan nama pemateri dan pertanyaan.